everyone, welcome back to our podcast Dapur Curhat. Hari ini kita bakal ngomongin yang something very interesting, suatu hal yang sangat-sangat menarik. Buat kalian yang pengen belajar bahasa Inggris tapi pengen vibes-nya beda dan gak gitu-gitu aja. Kali ini aku pengen ngomongin tentang kita perkenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Okay, Mira, you can go first. Okay, hello everyone. Let me introduce myself. Namaku Almira Kishaidina dan biasa dipanggil Almira. And Oke, then- Kak Almira. My name is Farah Dibaranada Aisyah Hayu, but everyone can call me Hayu. Oke, Kak Hayu. So, without further ado, let's straight to the first question. Okay, let's go. Sebenarnya program apa aja sih yang ada di kampung Inggris? Aku dengar-dengar di sana tuh ada speaking, Yes. grammar, pronunciation, of course. bahkan sampai TOEFL. Lot of. Okay, kita bahas dari yang paling basic ya. Jadi sebelum kita ada penentuan kelas, level kelas, kita ada yang namanya tes. Yes, Tes itu bakalan nentuin kita ada di level kelas keberapa. Nah, kebetulan aku sama Almira, Yes. kita ada di the highest class, outsing Oh. class. a class. Karena emang kita orang London sih. I'm from Canada. Aku orang ini, Orang Aring. Iya orang Aring. Oke, kelihatan. Oke, boleh aku jelasin lagi ya lebih Yes, detailnya. boleh. Jadi per kelas itu yang pertama ada vocabulary class. Boleh dijelasin nih? Oke, jadi aku bakal jelasin di vocabulary class itu ada apa aja. Jadi yang pertama itu pastinya kita diajarin beberapa word ya, especially kata kerja, dan di kelas itu tuh kita biasanya disuruh ngafalin dari verb 1 sampai verb 2. Contohnya Contohnya tuh ada arise, a rose, arise. A a rice, rose, a rose. a rice, a rose. A rice, a Oke, rose. ayo lagi ayo coba. A rice, a A rose. rose. What? Yang paling Oke. gampang itu bite, Pitch. beaten, kayak gitu yang Aku paling tahu. gampang. Iya, itu mah gampang guys. Oke, aku lanjut ke kelas selanjutnya. Ada yang namanya kelas pronounce class. Jadi guys, di pronounce class itu kita diajarin cara pelafalan suatu kalimat dengan benar. Contohnya tuh kayak di kata salmon gitu ya. Kalau kita baca tuh kayak oh ini mah salmon, tapi Karena- sebenarnya dibaca apa Hayu? Dibacanya itu salmon. Iya. Salmon, bukan Salmon. salmon. Ya, bukan salmon ya, bukan. Tapi salmon. Ya. Oke, the next class ada apa lagi? Oke. Our favorite one is speaking class. Speaking class. Because there is our favorite teacher. His name is Mr. Adi. Hey Mr. Adi, if you watch us ya nih. Ya, we miss you. What is speaking class, Mir? Jadi di speaking class itu intinya ya, kita tuh didorong untuk berani ngomong dengan bahasa Inggris, dan kita juga diajarin ya cara ngomong yang benar itu kayak gini, dan juga kadang tuh kita ada game role play biasanya. Ya. Sempet ya role play kayak we have a party, terus kita tuh harus nyiapin kursi, terus ada anak yang bagiannya ini dia bawa kursi, ini dia bawa meja, ini dia bawa makanan. Ingat kan kamu? Ingat persis. Okay, that's it. Yeah, that's it. That's it. That sounds pretty cool. Very interesting. Aku pengen ikut. Nah, Gak boleh. boleh dong. Bercanda. Oke, lanjut. Oke, speaking of program, ngomong-ngomong tentang program, biasanya program yang paling populer atau yang paling banyak dipilih itu apa? Oke. Basically yang mungkin banyak orang tahu itu pronounce class, atau kata lainnya tuh grammar class. Grammar. Itu kayak yang paling banyak ditaksir sama orang-orang. Banyak orang yang tahu gitu. Karena kan memang basicnya Inggris, bahasa Inggris itu dari situ. Oh, makin pengen join lah. Iya. Gak boleh sih. Pasti Boleh kamu. dong, masa nggak boleh. Tapi dia gak masuk circle Osing, beda Aha. circle. Aku jago bahasa Inggris. Oke. Boleh lanjut ke next Lanjut ya. question. Oke. Aku paling tertarik sama tempatnya nih. Kira-kira tempatnya tuh seperti asrama, kos atau gimana? Oh, tempat tinggalnya nih, tempat tinggal. tinggalnya, iya. Oke. Boleh dijelasin nih Mir, tempat tinggal kita tuh Jadi gimana? guys, tempat tinggal kita itu ada di Camp Klepon atau Camp Flamboyan Yes. Camp, yes. Gitu. Oh, bentuknya kayak kos-kosan atau
camp gitu, kayak perkemahan. Nah, itu tadi benar, kita itu bentuk tempat kita, camp kita tuh mirip sama kos-kosan. Cuman untuk camp laki-laki dan perempuan, boys camp and girls camp itu dipisah menjadi dua. Gitu. Dan itu jaraknya lumayan far, jadi kayak lumayan jauh gitu. Ya betul. Kasian nggak sih yang Ya, cowok-cowok? tapi berdasarkan pengalaman dari kita, girl camp itu deket sama kampusnya. We just need kayak walk Like 3 or 4 30, time kayak gitu. 30 second udah nyampe. Oh, Gerbangnya 30 second. jadi kayak kos-kosan gitu, jadi ada kayak orang-orang. Betul, Iya, betul. karena ada Mas, dua mas. lantai ya. Oh. Nah, kita ada 3 Oh yang lantai. 3, yang terakhir 3 itu lantai. Buat itu guys, kayak semacam laundry room. buat Tempat kayak cuci jemur baju, pakaian. jemur Betul, Iya, betul, sama betul. jemur pakaian. Gitu. Jadi kayak bahasanya rooftopnya gitu. Nah, ya betul. Kalau untuk tempat pembelajarannya, kayak tempat untuk belajar itu gedung atau di tempat itu, di kos-kosan gitu, Oh, kita beda tempat. Ya, beda. beda tempat. Betul. Jadi ada gedungnya sendiri. Ya. Kalau yang di tempat kita tinggal di kos-kosannya itu ada yang namanya morning apa itu? Morning expression guys. Jadi gimana? Setiap jam 3 pagi atau jam 4 pagi kita itu sudah bangun. Setelah kita sholat subuh, itu kita itu pasti bakalan dipanggilin per kamar. Misalnya Sunday morning itu kita ada di kamar 1 sama 2 sampai 1 sampai ke berapa itu dipanggil ke lorong gitu Ya. buat ini guys, membacakan sentence-sentence yang perlu kita baca bersama siapa? Bersama miss-missnya. Ya betul kayak gitu. Dari teacher dari Brilliantnya sendiri. Buat morning expression ini kita berjalan di camp perempuan dan camp laki-laki ya guys. Ya, gitu. Oke, that's sound really fun. Makin pengen join lagi. Semoga dibolehin ya. Kita Semoga. belum jelasin tahu yang di Brilliantnya. Oh, kamu mau nggak kita jelasin nih apa aja yang ada di Brilliant? Boleh. Oke, boleh dijelasin dulu Mer. Jadi yang paling aku ingat ya, yang memorable banget itu tahu gantungan duduknya itu. Dan untuk Oke. kelasnya itu kadang beda-beda. Jadi kayak emang ada tempatnya sendiri. Kalau kita pribadi speaking class itu kita hitungannya kayak outdoor. Kita ada yang roomnya tuh ada indoor sama outdoor itu ada di beberapa. Jadi misalnya kamu pagi nih ya, kamu jadwalnya ada di speaking class, jadi kamu harus lari ke speaking class sampai beberapa jam sampai jamnya tuh selesai. Terus kamu setelah itu boleh istirahat. Abis itu setelah speaking class kamu boleh lari lagi ke vocabulary class. Tapi nggak lari kayak bahasanya tuh go to jalan the cepat. class. Iya betul. Dan itu lumayan gede ya. I mean kayak banyak banget tangga. Gede dong, terus gede. Banyak banget pintu. Kadang tuh kayak hampir nyasar pas pertama kali. Betul. Gitu. Oke. But now I'm really curious at this thing. What's the most exciting? Apa yang paling seru dan nggak bisa terlupakan gitu dari sana? Pengalaman yang nggak bisa terlupakan. Jujur aja kalau buat pengalaman apa yang nggak bisa kita lupain itu banyak banget ya. Kita nggak bisa jelasin satu persatu. Tapi yang pasti our experience with our friends guys. Ya. Dimana kita belajar bareng di sana, kita tidur bareng, terus kita ngelakuin hal-hal sehari-hari yang biasanya kita lakuin mungkin bersama keluarga. Itu Kita lakuin sama teman kita. Gitu. Betul. Dan itu bukan teman kita sekelas doang. Kita tuh campur beda kelas. Ya kita 7, satu 8, angkatan 9. itu Enggak, maksudnya kayak seangkatan kayak kelas Ah, 8. C gitu. Oke. Nah, itu tuh kayak bener-bener memorable banget sih. Ya. Terus buat aku pribadi yang paling Ya. memorable itu pas kelas pronunciation. Karena kalau nggak salah ya, pas itu tuh kita disuruh nyanyi. Nah, Itu ini lucu nih banget. kita pernah sama Bro Ervan kalau nggak Ya. salah. Nah, di situ kita disuruh memilih partner buat kita nyanyi ya, nyanyi bahasa Inggris nih ya. Yes. Oke, jadi tuh kalau nggak salah aku tuh sama teman aku, terus teman aku sama temennya, terus dia sama temennya, terus Ya. ada satu teman kita namanya Adit sama Rio. Iya, itu lucu banget. Mereka nyanyi lagunya Alan Walker. Nah, mungkin mereka ngefans banget deh. Nah, Terus selain itu kita juga pernah disuruh kayak
casting nggak sih? Casting. Casting. Iya betul di situ kita casting. Casting jadi acting gitu. Iya betul. Terus kalau salah ngulang gitu aja terus. Cuman itu tuh yang bikin kangen tuh itu. Kita pas di sananya mungkin aduh ya ampun ini gimana stres, tapi pas pulang tuh kayak aduh aku pengen lagi gitu. Betul. Terus ya ini yang pastinya ada itu ke candi, inget gak? Ingat banget nih, jadi di hari terakhir sebelum kita pulang, kita itu ada kayak study tour ke candi. Aku tapi lupa deh nama candinya Iya, aku apa. juga lupa BTW ini. Kita di sana itu bikin semacam tour gitu, bikin video, kita mendeskripsikan candinya itu. Nah, kita di sana tuh naik apa ya, semacam odong-odong gitu tau, odong-odong. kereta kelinci gitu. Kita tuh naiknya ke sana. Gitu. Kita kayak duduknya nggak bersempitan sih, cuman kayak menikmati banget Ya, gitu. Kita sebelahan gitu ya. betul, kita melewati jalan-jalan, kita ngelihat lingkungan kampung Inggris guys. Gitu guys. Wow, that's exciting. Mhm. Jadi intinya bagi kampung Inggris tuh bukan soal Inggrisnya, tapi juga soal experience, pengalaman. Betul banget itu. Jadi betul. kalau kalian yang pengen naikin level bahasa Inggris kalian, Yes. maybe it's time you guys to pack your bag and go to kampung Inggris. Ya betul banget itu. Aku kalau misalnya dikasih kesempatan, aku pengen banget kesana lagi, sumpah. Pengen. Serius. Kayak menyapa Mr. Idas gitu kan. Don't cry. Enggak. We never cry. Oke. Emang yang kelas 8 nggak boleh ikut atau nggak? Jadi Kan 7 aja. Kita punya program lagi. Iya betul. Jadi setiap tahun kelas itu kita ada program lain. Jadi di kelas 7 ini kan kalian ada program ke kampung Inggris. Kalau kelas 8 ini mungkin kita ada kegiatan di luar semester, di luar sekolah. Ya, di luar sekolah yang lain, guys. Oke. Itu. Maybe that's it ya. Maybe Ya, that's it. Ya. Oke, alright, that's all for today episode. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan dadah.